Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jamaah Masjid Al-Azhar yang dirahmati oleh Allah serta para pendengar kajian online di mana saja berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang berkaitan dengan bersedekah dengan 4 ta. Para hadirin, jamaah kaum muslimin yang berbahagia, setiap orang ingin hidupnya bermakna, hidup yang punya arti. Yaitu bagaimana caranya? Hidup barulah punya arti kalau kita bisa memberi. Hanya dengan kesediaan memberi, maka hidup kita akan punya nilai. Mereka yang hanya bisa meminta, hidupnya akan kehilangan makna, kehilangan arti, dan kehilangan nilai. Orang dapat memberikan kebaikan kepada orang lain melalui 4 ta yang ada pada dirinya. Apakah 4 ta itu? Mungkin kita sudah lama mengenal 3 ta, yaitu takhta, harta, dan wanita. Itulah yang sering diburu manusia karena lambang kesenangan hidup. Sekaligus itu pula yang sering membuat orang terjerumus karena tidak berhasil mengendalikan diri. Tetapi 4 ta ini agak berbeda dengan 3 ta. Istilah 4 ta saya kutip dari buku Kubik Leadership tulisan Jamil Az-Zaini, sebuah buku motivasi yang sangat baik. 4 ta yang ada dalam buku ini adalah harta, takhta, kata-kata, dan cinta. Yang dimaksud takhta adalah kekuasaan, sedangkan yang dimaksud kata-kata adalah ilmu. Jadi, orang bisa memberikan kebaikan kepada orang lain melalui hartanya, kekuasaannya, ilmunya, dan cintanya. Mereka yang memiliki banyak harus memberi banyak. Mereka yang memiliki sedang atau sedikit harus memberikan sesuai ukuran yang ada pada dirinya. Pertama, harta. Adakah yang lebih menarik dalam hidup ini melebihi harta? Bagi sebagian besar orang, harta menjadi magnet terbesar dalam kehidupan ini. Orang-orang miskin berlari cepat mengejar harta agar bisa bertahan hidup. Orang-orang kaya yang hidupnya berkecubuan malah berlari lebih kencang lagi lari hingga mengumpulkan lebih banyak dan lebih banyak lagi. Orang bersedia berangkat dini hari demi harta, juga bersedia pulang larut malam demi harta. Imperialis Barat menjajah negara-negara timur juga motivasinya harta. Mereka dengan rakusnya mengeruk semua kekayaan negeri yang dijajahnya. Sampai sekarang kerakusan itu tidak terhenti. Mereka terus berusaha mengisap habis negeri timur termasuk Indonesia. Jika tidak bisa dengan halus akan dilakukan dengan kekerasan. Penyerbuan Amerika Serikat dan sekutunya ke Irak dan Afghanistan juga karena di 2 negara itu ada tambang minyak. Coba kalau negara itu tidak ada apa-apanya, tidak akan diperdulikan. Keserakan itu mereka bungkus dengan berbagai macam dalih, termasuk membasmi terorisme. Masyiral muslimin, Al-Quran menyatakan dalam Quran surat Humazah ayat 3, yahsabu annama lahu akhlada. Mereka mengira hartanya itu bisa membuat dirinya bertahan lebih lama. Inilah keyakinan banyak orang bahwa harta bisa membuatnya bertahan lebih lama. Dengan hartanya dia ingin membeli kehormatan sepanjang mungkin, popularitas setinggi mungkin, kekuasaan selama mungkin, kemudahan sebanyak mungkin. Hal itu karena banyak orang beranggapan bahwa hidup ini segalanya bisa dibeli, termasuk membeli kekuasaan, cinta, dan persahabatan. Padahal sesungguhnya
Semua itu hanya seakan-akan semu, bukan yang sesungguhnya. Pandangan semacam ini membuat banyak orang enggan membagikan hartanya untuk kebaikan orang lain. Kalau toh dia membagikan harta, itu semata-mata untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk membangun citra, membangun kesan baik atau berharap memperoleh imbalan lebih banyak. Tuhan membatalkan nilai kebaikan dari sedekah yang riya, sedekah yang menyimpan udang di balik batu. Hanya ketulusan dan kebersihan niat yang membuat kebaikan dilihat Tuhan. Bukan berarti harta tidak penting. Menjadi orang kaya itu penting. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Kuat iman, kuat badan yaitu sehat, dan tentu termasuk kuat ekonomi. Tapi yang dicintai Allah itu orang kaya yang dermawan. Tiap orang nanti akan diminta tanggung jawab tentang hartanya dalam dua hal, yaitu dari mana sumbernya dan untuk apa saja harta itu dikeluarkan. Jadi pemasukan dan pengeluaran akan diaudit oleh Tuhan. Tidak ada yang terlewatkan sedikit pun. Berbahagialah mereka yang diberi kelebihan kekayaan dan menggunakan sebagai sumber kebaikan di mata Tuhan. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua adalah tahta atau kekuasaan. Kursi, jabatan, kekuasaan banyak diburu oleh orang. Ini kita sudah sering saksikan. Banyak orang dengan segala cara ingin merebutnya, dan jika sudah di tangan ini ingin dia mempertahankan selama mungkin. Mengapa banyak orang ingin memiliki kekuasaan? Karena di balik kekuasaan itu terdapat banyak kenyamanan dalam kehidupan. Ada kewenangan untuk mengatur, menunjuk ini, menuding itu, memutuskan ini, menetapkan itu. Ada fasilitas, ada penghormatan, ada wibawa, ada layanan yang lebih dari yang lain, dan masih banyak lagi. Karena itulah mereka yang punya pandangan hidup pendek dan selalu longgar dalam memegang amanah akan memburu kekuasaan dengan segala cara. Lihatlah para pemilu dan pilkada, betapa banyak uang terkuras untuk meraih kekuasaan. Dan nanti setelah kekuasaan itu di tangan, akan mencari upaya untuk mengganti modal yang sudah dikeluarkan. Akibat dari keserakahan, banyak dari mereka masuk penjara karena tindak pidana korupsi. Kekuasaan selalu punya pengaruh pada kehidupan. Semakin tinggi kekuasaan, semakin besar pengaruhnya pada kehidupan umat. Karena itu, jika kekuasaan dipergunakan untuk kebaikan, maka dampaknya akan luas. Kebijakan pembangunan yang pro rakyat miskin atau kebijakan untuk mengembangkan dakwah hanya bisa dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuasaan. Tahta adalah sarana sangat efektif untuk membawa kebaikan kepada banyak orang. Tetapi tahta pula yang bisa berpengaruh besar pada kehancuran kehidupan umat. Maka tidak ada pilihan lain bagi kita yang punya jabatan, hendaknya jabatan itu disedekahkan untuk kebaikan. Berfaedahlah dengan jabatan kita. Hal itu akan berdampak luar biasa. Ngesirul muslimin. Yang ketiga adalah kata-kata atau ilmu. Ilmu adalah sebuah sinar kehidupan. Dengan ilmu kehidupan akan tercerahkan. Tanpa ilmu kehidupan menjadi gelap gulita. Tidak ada keberhasilan tanpa ilmu. Barang siapa yang ingin berhasil dalam kehidupan dunia, maka harus dengan ilmu. Siapa yang ingin berhasil dalam kehidupan akhirat, harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin berhasil dalam kedua-duanya, juga harus dengan ilmu. Mereka yang memiliki ilmu, hendaknya bersedekah dengan ilmunya. Ada yang unik tentang ilmu ini.
Jika kita sedekahkan, maka ilmu kita tidak akan berkurang, bahkan bertambah. Semakin banyak kita bersedekahkan, semakin bertambah ilmu kita. Akan selalu ada pengalaman baru selama proses menularkan ilmu. Sebaliknya, kalau kita simpan sendiri, bisa menyusut dan lupa. Ini tentu berbeda dengan harta. Jika kita berikan kepada orang lain, harta kita akan menyusut. Yang dimaksud ilmu tentu termasuk kecakapan praktis, keterampilan, pengalaman hidup. Bahkan pengalaman hidup merupakan pelajaran paling berharga. Karena itu, yang bisa bersedekah dengan ilmu bukan hanya orang lulusan sekolah, tetapi setiap orang dapat memberikan sedekah ilmu, karena tiap orang punya pengalaman hidup yang berbeda antara satu orang dengan yang lain. Seorang bapak yang tidak lulus sekolah dasar bisa memberikan nasihat dan tuntunan kepada anaknya yang lulus sarjana, karena orang tua itu punya pengalaman hidup lebih panjang dan berliku. Sedangkan anaknya pengalaman hidupnya masih terbatas. Hadirin rahimakumullah. Dan yang keempat, yang terakhir adalah cinta. Inilah bagian terpenting dari 4 ta. Tanpa menyertakan cinta, maka pemberian 3 ta yang lain, yaitu harta, tahta, dan kata-kata, tidak punya makna. Tidak ada artinya semua pemberian yang tidak menyertakan cinta di dalamnya. Cinta adalah roh dari semuanya. Tanpa cinta, ibarat barang mati, seperti jasad tanpa roh. Lama-lama akan membusuk dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Karena itu, setiap pemberian mulailah dengan cinta. Setiap perbuatan berilah semangat cinta. Ini bukan cinta nafsu birahi, tetapi cinta yang mencerminkan kasih sayang antar sesama. Dunia ini hanya bisa dibangun dengan cinta, bukan dengan kebencian. Bahkan binatang pun membangun dunianya dengan cinta dan kasih sayang. Cinta membuat orang ingin melihat orang lain bahagia. Cinta membuat kita membela kepada yang lemah. Cinta membuat dendam tidak punya tempat lagi. Lihatlah induk ayam yang semula nampak lemah, sekonyong-konyong menjadi garang ketika di bawah sayapnya ada anak-anak ayam yang harus dilindungi. Lihatlah harimau yang dikesankan buas, tiba-tiba demikian lembut menjilati anak-anaknya dengan penuh cinta. Maka berikanlah cinta dan kasih sayang kepada sesama makhluk hidup, dan kita akan memperoleh kasih sayang dari mereka. Dunia ini hanya bisa dibangun dengan semangat kasih sayang dan cinta. Itulah sebabnya Rasulullah yang mulia menempatkan cinta dan kasih sayang sebagai salah satu ukuran iman seseorang. Dalam hadis Bukhari Muslim dikatakan, belum beriman di antara kalian sebelum menyayangi sesamanya seperti kalian menyayangi diri kalian sendiri. Namun banyak orang lebih suka menyebarkan kebencian, kecemburuan, kedengkian, dan dendam. Aqulu qouli hadza fastaghfir innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.